Oke, selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Malam ini kita mau coba bikin video mengenai modifikasi ya. Modifikasi cakram depan Vario yang sebelumnya menggunakan satu piston yang seperti ini ke yang dua piston punya Vario yang lama. Nah, mungkin teman-teman kalau yang belum tahu tinggal ganti aja ya kepala atau kaliper depannya, diganti dengan punya Vario 110 atau 110 karbu yang lama. Nah, ini nggak bisa plug ketiplek langsung pasang teman-teman. Jadi kalau mau modifikasi yang satu piston ke dua piston, itu yang pertama kali harus dirubah adalah pegangan atau dudukan kalipernya. Pastikan dudukan dan pegangan kalipernya diganti dengan yang memang khusus buat modifikasi atau ubahan dari Vario yang baru ke Vario yang lama. Itu banyak yang jual. Kalau saya pakai yang Samurai ya, punya kalipernya Nissin Samurai. Itu bisa plug masuk di sini. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah master atas. Master atasnya memang bisa sih dipakai ya, artinya kalau kita modifikasi dari kaliper ini ke kaliper yang punya Vario lama itu bisa dipakai, hanya problemnya adalah terlalu dalam, jadi tekanan atau tarikan apa namanya tarikan eh, tuas remnya jadi lebih dalam walaupun tetap bisa ngerem, tapi kan nggak enak ya, karena kayak rem ngempos gitu. Itu kenapa? Itu terjadi karena yang pertama ini nih teman-teman, sebentar ya, saya taruh dulu linknya. Oke, yang bikin tarikannya jadi dalam ya, jadi ini ya, ini contohnya, ini adalah kaliper atas punya Vario 125 bawaannya ini nih, seperti ini ya. Jadi yang membedakan antara ini master atas dengan master atasnya Vario lama dengan yang baru, ini contohnya ya, ini sebenarnya universal, cuman saya bikin contoh aja karena memang ukurannya lebih kecil. Jadi adalah yang membedakan tuh adalah isinya ini ya. Jadi kalau punya Vario 125 yang baru yang satu silinder ini pistonnya ukurannya lebih kecil dibanding punya Vario 110 yang lama. Jadi sebaiknya teman-teman pada saat modifikasi kaliper satu piston ke dua piston, bisa punya CRF atau punya Vario 110 yang lama, itu diganti juga master atasnya biar lebih maksimal, biar lebih enak ngeremnya, jadi nggak dalam. Jadi kalau pakai yang kayak saya, contohnya yang saya pasang sekarang itu menggunakan kaliper dua piston, master atasnya masih menggunakan yang ori punya Vario 125 LED out, bisa ngerem cuman dalam, jadi nggak enak ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngerem mendadak itu kayak rem itu kayak ngempos gitu, ditarik langsung dalam walaupun ngerem, cuman nggak enak. Jadi sebaiknya diganti satu paket master dan sorry kebalik, kaliper dan master gitu teman-teman ya. Jadi jangan hanya ganti ininya aja ya, kalau ganti ininya aja nggak maksimal remnya. Oke, gimana nanti cara pemasangannya, nanti kita bikin videonya di luar ya. Oke, kita cek lagi nanti. Nah, ini teman-teman ya, ini adalah eh, kaliper yang saya pasang, yang tadi saya bilang ya. Jadi pada saat kita mengganti kaliper ini kalipernya menggunakan punya Vario 125 ya. Kemudian ini pegangan masternya menggunakan punya Samurai, Nissin Samurai, bisa langsung dipasang. Cakramnya saya pakai 260, velgnya saya pakai velg Vario 160
Ini nggak ada banyak perubahan, ini yang bautnya 4 yang bukan ABS kayaknya ya. Ya jadi ini harus diganti apa namanya, bilah atau pegangan masternya. Nanti kita cek lagi. Nah ini tadi yang saya bilang, ini master atasnya ini saya masih pakai orisinil loh. Ini kalau di rem dalam banget tuh sampai nyentuh. Ya ini ngerem, ini posisinya ngerem, cuma nggak nyaman. Kalau dikocok baru dia naik dikit, tapi tetap nyentuh kalau ditarik keluar. Nah makanya tadi saya bilang pada saat kita ganti kaliper bawah yang di bawah tadi itu, kita juga harus ganti master rem atasnya biar lebih optimal pengeremannya gitu. Jadi modifikasinya jangan sembarangan, harus maksimal karena ini rem ya, fungsi remnya itu vital, jadi jangan main-main, jangan apa namanya, mengutamakan tampilan tapi keselamatannya diabaikan, jangan sampai gitu ya. Kalau belakang saya pakai punya Mio ya, punya Yamaha Mio. Kalau atasnya masternya pakai master yang kecil karena dia satu piston, dan pengereman Yamaha emang lebih bagus sih kalau menurut saya. Nah ini tinggal pasang, ini kecil, ini mungkin 11 mili ukurannya, saya pakai kecil ya, tapi fungsi optimal. Ini tinggi sih tapi nggak apa-apa, pakem, yang pasti pakem banget ya. Rem belakang saya pakai rem belakang apa namanya, velgnya pakai Vario 160 yang sudah dimodifikasi belakangnya, pakai cakram Supra X 125 jadi lebih lebar. Oke, nanti kita bongkar, kita ganti masternya pakai master punya Vario 110, cek lagi nanti ya. Oke, kita bongkar dulu ya. Kita bongkar dulu koplingnya. Oke, ini yang saya maksud tadi teman-teman, ini kaliper yang dipakai di motor standar Vario 125 ini kodenya 11, tapi kalau yang ini 1,5 apa setengah, beda ya, dari gedenya juga beda ya, ukurannya agak lebih besar sedikit yang ini, agak lebih besar yang ini dibanding ini. Oke, kita ganti dulu, kita coba dulu. Nah sebelum kita lepas ini baiknya kita buka ini dulu ya, karena kalau udah dilepas pasti agak susah nih kita mau apa namanya, mau bongkar ini kan kencang nih. Jadi sebelum dilepas ini kita buka ini dulu. Nah master yang mau kita pasang juga kita isi minyak dulu ya, biar apa, biar gampang nanti. Jadi udah ada minyaknya kita pasang. Oke, kita coba dulu ya. Kita pakai brake fluid dari Alpro Chemical, dia di Shell. Kalau di tempat lain nggak tahu di Shell. Warnanya putih ya, dotnya ada 4.
pompa dulu untuk vitaminnya. Nah, oke, kita tahan dulu. Kita buka kalipernya. Kita sudah pasang ya, kita tinggal lepas nyaman.
udah berhasil terpasang ya. Nah ini kaliper yang saya pakai buat master yang saya pakai buat rem belakang. Dia lebih kecil, dia satu piston, pakai 2 piston. Kita coba isi minyak dulu ya. Isi motornya. Saya menggunakan minyak rem 24 ya. Keluar sih. Saya pakai minyaknya 24. Aku perlu cek dulu. Kita buang anginnya dulu ya. Oke, sudah berfungsi ya. Rem dulu dikalitin. Oke, itu aja, kita beresin dulu. Oke, ini sekarang kondisinya udah kepasang. Kemarin di tes juga udah normal ya, bisa pakai. nggak masuk angin juga. Remnya juga pakem, lumayan pakem, bukan lumayan, memang pakem, cuman ini kurang geser aja ke samping sini, nanti dibenerin sekalian. Nanti mau ganti komstir karena udah bunyi jeduk-jeduk nampakannya. Oke, itu aja. Terima kasih sudah nonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat pesan saya, kalau salah dikoreksi. Pada waktu ganti kaliper yang 2 piston, jangan lupa ganti master atasnya dengan yang sesuai itu maksudnya kalau memang bisa dengan bawaannya kalau Honda kan sama ya. Maksudnya sama itu kalau dudukan atasnya sama, kalau bawahnya mungkin hanya disesuaikan bracketnya. Ya jangan menggunakan bracket jangan menggunakan master yang bawaannya Vario yang 125 kalau mau diganti yang 2 piston punya 110. Jadi kalau misalnya pakai 2 piston punya Vario 110, upayakan master atasnya juga menggunakan Vario 110 biar sama, jadi pengeremannya bisa maksimal. Itu aja teman-teman, terima kasih sudah nonton, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Mohon maaf kalau misalnya ada salah, karena saya juga masih belajar. Oke, terima kasih.